Halo viewers, kali ini balik lagi di episode kedua dari Cek Resi. Kita bakalan review nih instansi-instansi yang ada di Sumatera Barat. Sekarang kita bakalan nge-review yaitu Jasara Harja cabang Sumatera Barat. Apa aja sih yang ada di Jasara Harja Sumatera Barat dan apa aja yang dilakuin di Jasara Harja Sumatera Barat? Ayo ikutin aku ke dalam. Baiklah viewers, kali ini aku sudah berada di salah satu ruangan yang ada di Jasara Harja bersama dengan salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Hendra Yudhistira sebagai Kepala Bagian Operasional di Jasara Harja. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin banyak orang yang belum tahu nih Pak, apa sih itu Jasara Harja? Mungkin Bapak bisa jelaskan terlebih dahulu. Baik. Jadi begini, Jasara Harja itu adalah perusahaan pemerintah yang dimana diberikan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang 33 dan 34 tahun 64, di mana tugas pokoknya itu adalah untuk memberikan santunan kepada siapa? Kepada korban kecelakaan lalu lintas, baik itu darat, laut, maupun udara. Jadi itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa Undang-Undang 33 dan 34, kan gitu ya. Jadi Undang-Undang 33 itu mengatur tentang dana kecelakaan lalu lintas alat angkutan umum. Jadi kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas angkutan umum itu diatur di dalam Undang-Undang 33 tahun 64. Jadi itu. Terus yang kedua, Undang-Undang 34 ya. Undang-Undang 34 itu mengatur tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi kalau di jalan itu kan tidak hanya angkutan umum ya. Di situ juga ada kendaraan pribadi. Iya. Ada sepeda motor, ada mobil, motor juga ada jenisnya macam-macam, begitupun dengan mobil. Nah, jadi ketika kecelakaan lalu lintas itu terjadi, nah itu yang ngatur adalah Undang-Undang 34 tahun 1964. Nah, jadi seperti itu. Berarti ini semacam klaim asuransi khusus dari pemerintah bagi kasus-kasus kecelakaan baik itu di darat, laut, udara, seperti itu ya Pak? Betul. Jadi pemerintah itu memberikan santunannya itu sebagai perlindungan dasar terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa pemerintah itu hadir ketika ada suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas baik darat, laut maupun udara, seperti itu. Kalau kita lihat dari timeline waktu nih Pak, iya. Kapan sih sebenarnya Jasara Harja ini mulai didirikan gitu Pak? Jasara Harja didirikan itu tepatnya di 1 Januari tahun 1960. Nah, ketika itu ya waktu itu masih perusahaan Belanda ya. Terus seiring berjalannya waktu namanya berubah-berubah ya kan, sampai pada akhirnya sampai update kemarin ya, update yang terakhir maksud saya, di awal tahun 2020. Awal tahun 2020 itu kita masuk ke dalam holding, di mana member holdingnya itu adalah kita, Jasara Harja, ada Jasindo, ada Askrindo, ada Jamkrindo, dan yang satu lagi adalah IFG Live. Nah, jadi mulai awal 2020 kita tergabung ke dalam holding, dan induk holdingnya itu adalah BPUI. Pernah dengar BPUI?
Nah, Kenapa juga sih, Pak? jadi BPUI itu panjangannya adalah Bahana Pembina Usaha Indonesia. Nah, jadi ya itulah update terakhir mengenai status Jasara Harja. Oke, Pak. Untuk tugas-tugas Jasara Harja sendiri dari definisi yang sudah Bapak sampaikan tadi, Iya. apa aja sih, Pak? Gitu. Tugasnya, Iya, tugasnya. ya memang tugas pokoknya itu adalah memberikan santunan, ya. Memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Namun terkait dengan santunan, tentu ada kriteria di situ. Iya. Angkutan umum kecelakaannya seperti apa, terus misalkan kendaraan pribadi kecelakaannya seperti apa, terus kan ada juga namanya begitu kecelakaan itu ya mohon maaf ada yang luka-luka, bahkan ada yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Jadi tergantung dari kasusnya dan akibatnya apa, begitu. Untuk kasus kecelakaannya sendiri gitu, Pak, kan menyebabkan beberapa yang Bapak sampaikan tadi seperti kecelakaan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia gitu, Yeah. Pak. Orang-orang yang seperti apa aja sih, Pak, yang bakalan mendapatkan asuransi ini gitu? Santunan Iya, ya. santunan. Baik. Jadi kalau kaitan dengan santunan ya mungkin saya bisa contohkan aja ya. Artinya begini, yang pertama mungkin tadi karena saya menjelaskan yang pertama itu mengenai angkutan umum. Nah, angkutan umum ini yang pertama itu adalah angkutan umum yang resmi. Yang resmi itu yang bagaimana? Contoh, misalkan di darat nih, di darat. Kalau kita secara langsung plat kuning di darat, contoh bis itu juga macam-macam. Trayeknya maksudnya, ada yang antar kota dalam provinsi, ada yang keluar provinsi, ya kan? Nah, di situ tandanya ada plat kuning di situ. Nah, plat kuning itu berarti sudah resmi, sudah ada izin trayeknya dari instansi yang berwenang. Nah, ketika kendaraan umum plat kuning kendaraan plat kuning itu terjadi kecelakaan, misalkan kecelakaan tunggal, misal ya, semoga tidak terjadi kecelakaan tunggal, misalkan nabrak pohon atau masuk jurang seperti mungkin ada beberapa bulan yang lalu mungkin pernah dengar ada kecelakaan di Sitinjau Laut ya. Nah, seperti itu. Jatuh sendiri katakanlah. Nah, seluruh penumpang yang berada di dalam bis tersebut itu mendapatkan santunan dari Jasara Harja, baik itu meninggal dunia maupun yang luka-luka. Jadi itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kendaraan pribadi? Nah, kalau kendaraan pribadi ketika dia kecelakaan tunggal mengakibatkan korban, baik itu luka-luka maupun meninggal dunia, itu tidak bisa kami berikan jaminan santunan maksudnya. Tapi ketika kecelakaan dua kendaraan atau lebih, tabrakan beruntun begitu ya, itu dapat santunan. Pertanyaannya, kenapa begitu ya? Nah, jadi yang jelas kembali lagi ke premi. Kalau istilah asuransi itu premi. Kalau kami istilahnya ada dua hal. Ada iuran wajib, ada sumbangan wajib. Iuran wajib itu untuk kendaraan umum yang resmi tentunya. Itu dananya itu berasal dari penumpang yang naik angkutan tersebut dititipkan kepada si pemilik angkutan atau pengusaha. Nah, dari ongkos angkut itu ada namanya iuran wajib. Nah, itu wajib disetor kepada kami Jasara Harja sebagai premi lah, kalau itu asuransi ya. Nah, namanya iuran wajib. Iuran wajib itu berarti mengiur kembali lagi kepada kita. Kalau penumpang umum,
dia mengiur ketika terjadi kecelakaan, manfaatnya santunannya itu diberikan langsung kepada penumpangnya. Nah, lain lagi dengan kendaraan pribadi. Kalau kendaraan pribadi itu tidak ada namanya iuran wajib. Tapi di sana ada namanya sumbangan wajib. Lebih tepatnya SWDKLEJ. Di mana kepanjangannya itu adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, sekarang saya tanya, kalau sumbangan itu untuk siapa? Kan bukan untuk diri yang nyumbangnya kan? Nah, sumbangan wajib itu diberikan kepada yang jelas bukan dirinya, tapi untuk orang lain. Nah, kaitannya dengan kecelakaan dua kendaraan tadi, jadi kenapa dua-duanya dapat santunan? Karena saling menjamin. Si A menjamin si B menjamin si A. Makanya keduanya berhak atas santunan. Nah, seperti itu. Berarti kalau untuk sumbangannya tadi itu Pak, ya. Itu dilakukan secara berkala per tahun atau seperti apa? Atau bagaimana cara mereka memberikan sumbangannya itu? Nah, kalau untuk sumbangan wajib, jadi begini, ya pasti ada kendaraan lah ya. Iya. Tiap bulan bayar pajak nggak? Iya. Bener ya? Iya. Oke. Pernah ngecek di STNK, di situ ada nominal ya. Apa aja di situ? Oh, saya biasanya cuma ngecek total Pak ya. Iya, karena itu yang dibayar ya. Iya. Jadi begini, di dalam STNK itu, nah notis pajak lah tepatnya. Itu paling atas itu ada namanya BBNKB. Biaya balik nama kendaraan bermotor. Di bawahnya lagi ada namanya PKB. Bukan partai ya. Tapi pajak kendaraan bermotor. Nah, di bawahnya PKB itu ada namanya SWDKLEJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Oke, berarti bagian itunya ya Pak? Itulah yang kita kutip dari pemilik kendaraan bermotor. Jadi pada saat mungkin kita nih, si pemilik kendaraan, waduh habis pajaknya nih, datang ke Samsat, kita taunya bayar pajak gitu ya. Nah, sebetulnya di dalam pembayaran pajak itu di situ ada include namanya SWDKLEJ. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya ya udah jelas. Pajak kendaraan itu untuk pembangunan kita daerah, SWDKLEJ kaitannya dengan santunan. Jadi untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Seperti itu. Terus untuk santunannya ini sendiri Pak, itu kan pasti akibat yang diberikan oleh kecelakaannya ini pasti berbeda juga santunan yang diberikan seperti itu kan Pak. Apa aja sih kriteria santunan-santunannya ini ketika yang kecelakaan luka-lukanya berapa, meninggalnya berapa, seperti itu. Oh gitu. Baik, terima kasih. Ya, memang santunan itu dibagi beberapa jenis ya. Jadi yang pertama tentunya santunan meninggal dunia. Meninggal dunia, yang kedua adalah luka-luka. Yang ketiga adalah cacat tetap. Yang keempat adalah biaya penguburan. Nah, penyerahan santunan penguburan ini itu jika ahli warisnya itu tidak ada. Contoh kalau tidak ada itu ya, karena di dalam penyerahan santunan jasara harja, ahli waris yang sah, yang berhak atas santunan itu adalah istri atau suami, orang tua atau anak. Nah, jika semuanya tidak ada, itu diberikan namanya santunan penguburan. Ya, di mana besarnya itu adalah 4 juta. Untuk cacat tetap tergantung prosentasenya. Terus untuk luka-luka itu maksimal adalah 20 juta dan meninggal dunia itu adalah 50 juta diberikan kepada ahli waris.
Jadi kan itu tadi gimana penjelasan tentang jasa harjanya, siapa saja yang boleh mengklaim, berapa yang akan diklaim, seperti itu kan Pak. Sekarang kan kondisinya kita sedang berbeda nih Pak. Dari segi pelayanan pun ataupun baik itu di instansi jasa harja sendiri ataupun di instansi lain, kita juga pasti ada mengalami perubahan dikarenakan pandemi. Menurut Bapak untuk kondisi pandemi saat ini, bagaimana cara jasa harja melayani para masyarakat yang untuk mengklaim kecelakaan tadi Pak? Baik, terima kasih. Jadi yang jelas ya pandemi ini bukan apa namanya ya, bukan halangan untuk kami apa namanya melaksanakan tugas-tugas kami di pelayanan. Jadi yang jelas ya ketika terjadi kecelakaan, memang apa namanya sebelum pandemi kami selalu rutin datang ke unit laka di Polres untuk melakukan koordinasi, sharing data lah. Jadi setiap hari ada nggak kecelakaan, ada nggak kecelakaan. Tiap hari kita lakukan koordinasi. Yang kedua, kita juga ada kunjungan kepada rumah sakit kaitannya dengan pemberian surat jaminan. Nah, ketika pandemi masuk, hal itu sempat terhenti untuk kunjungan secara langsung. Namun demikian, kunjungan itu tetap kita lakukan. Artinya bukan kunjungan, yang penting adalah koordinasinya ya. Koordinasi, komunikasi. Nah, ya beruntung kami dengan pihak kepolisian, dengan pihak rumah sakit, sudah tercipta koordinasi dengan baik. Jadi di dalam apa namanya koordinasi dengan kepolisian, kita ada grup WA di situ. Ada juga namanya sharing data. Jadi ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, begitu pihak kepolisian entry data, kami juga akan cepat mengetahui atau yang lebih cepat dikomunikasikan melalui handphone atau melalui WA. Nah, dengan rumah sakit juga demikian. Ketika rumah sakit itu menerima pasien kecelakaan lalu lintas, mereka akan konfirmasi kepada kami. Kami menerima pasien korban kecelakaan lalu lintas atas nama si A misalkan. Selalu koordinasi dengan kita. Ini betul nggak, dijamin nggak oleh jasa harja. Nah, kami akan melakukan pengecekan terkait data tersebut. Nah, ketika memang benar itu kejadian kecelakaan yang kita jamin, kita langsung berikan surat jaminan namanya, garansi letter kepada rumah sakit. Ya, jadi kita nih jasa harja cabang Sumber ini telah kerjasama dengan 54 rumah sakit dalam hal penanganan korban kecelakaan lalu lintas. Jadi jika harapannya begini. Ketika korban kecelakaan lalu lintas, pasti yang diselamatkan adalah jiwanya. Segera dibawa ke rumah sakit. Ketika masuk ke rumah sakit, kita berikan surat jaminan. Harapannya adalah ketika selesai perawatannya, keluar, sudah tidak bayar lagi untuk biaya perawatannya. Jadi rumah sakit yang nagih kepada kami, kepada jasa harja, atas tindakan yang dilakukan atau pengobatan pasien yang dirawatnya. Jadi seperti itu. Jadi semua rumah sakit yang udah kerjasama, proses santunannya seperti itu. Nah, kalau misalkan ketika setelah perawatan gitu ya, masih melakukan rawat jalan, itu masih bisa dipergunakan, dimaksimalkan biayanya. Misalkan kecelakaan, masuk ke rumah sakit, dirawat, habis katakanlah 12 juta misalkan, terus keluar, masih ada kontrol gitu katakanlah. Kontrol itu masih bisa dilakukan pemberian garansi letter. Sehingga si korban ini tidak perlu lagi bayar. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan lebih bagaimana gitu ya?
misalkan lebih biayanya, lebih dari maksimal gitu ya. Nah, kami juga telah kerjasama dengan BPJS Kesehatan, Tenaga Kerja, sama Taspen. Nah, ketika yang korban tadi biayanya lebih dari 20 juta, katakanlah 26 juta gitu ya. Tapi yang bersangkutan adalah peserta dari BPJS Kesehatan misalkan. Jadi tinggal lanjut, 20 juta itu jaminan kami Jasara Harja, sisanya 6 juta masuk jaminan BPJS Kesehatan. Kenapa harus Jasara Harja dulu kan gitu? Nah, jadi kita juga ada MOU bahwa isinya begini, setiap korban kecelakaan lalu lintas yang dirawat rumah sakit, pembayar pertama per sprayernya itu adalah Jasara Harja. Makanya ketika kecelakaan ya Jasara Harja dulu untuk memberikan santunan. Seperti itu. Oke. Iya. Oke. Viewers, itu tadi penjelasan dari Bapak Hendra terkait bagaimana sih cara kerja dari Jasara Harja itu sendiri, dan karena kita bakalan nge-review nih instansi-instansi yang ada di Sumatera Barat khususnya. Jadi untuk di Jasara Harja ini kita bakalan ngadain tour alias room tour, gimana aja sih bentuk dari ruang-ruangan seperti apa yang ada di Jasara Harja dan apa saja fungsi-fungsinya. Jadi viewers bisa lihat langsung dan mengetahui lebih jelas apa aja yang ada di Jasara Harja itu sendiri. Oke, viewers, balik lagi sama aku dan juga Kepala Bagian Operasional Jasara Harja. Kali ini kita bakalan room tour bagaimana sih bentuknya kantor Jasara Harja, ruangan-ruangannya seperti apa dan stafnya seperti apa. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ini kita di lantai berapa dan ada ruangan seperti apa saja. Oke, baik. Ini kita berada di lantai 1 ya. Lantai 1, nama ruangannya tepatnya itu adalah ruang tunggu pelayanan. Ruang tunggu sebetulnya sebelah sana sih. Cuman ini kami nyebutnya front office. Oke. Nah, front office itu sendiri terdiri dari 2 yang dilayani ya. Oke. Yang satu maksudnya satu bagian ini ada 2 orang. Ini adalah front office di bagian pelayanan, ya. Jadi setiap keluarga korban, ya, yang butuh informasi lebih jelas, lebih lengkap, bisa datang ke sini, ya, bisa datang ke sini atau mengurus yang lain lah. Yang lain artinya begini, kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas. Terus yang selanjutnya, yang ini adalah bagian penerimaan iuran wajib kendaraan bermotor umum. Ya seperti tadi saya katakan ini khusus untuk pengusaha atau pemilik angkutan umum yang akan memberikan kewajibannya untuk menyetor iuran wajib. Yang membayarkan premi. Bayar premi itu datangnya ke sini. Okay. Jadi ini front office, ruang pelayanan lah. Gitu. Jadi di ruang pelayanan kita ada terbagi 2 seperti itu ya Pak? Iya. Oke. Terus saya juga ngelihat nih Pak, ada beberapa ruangan juga di sini. Iya. Mungkin Bapak bisa ajak kita semua viewers buat ke ruangan selanjutnya. Boleh. Jadi di ruangan ini juga ada ruangan dokter ya. Nah, ruangan dokternya itu seminggu sekali. Oke. Nah, ini dia ruang dokter kita. Kok ada ruang dokter gitu ya? Iya. Di kantor ada dokternya juga. Iya, karena ketika korban kecelakaan lalu lintas yang cacat tetap. Nah, cacat tetap itu kan ada 2 sebetulnya, ada 2 jenis juga.
ada kehilangan salah satu fungsi anggota tubuh, itu jelas ya, amputasi, hilang. Yang kedua adalah hilangnya fungsi. Jadi awalnya sebelum kecelakaan ya normal gitu ya. Ketika setelah kecelakaan masih utuh anggota badan, namun nggak bisa digerakkan, katakanlah begitu. Nah, itu perlu dikonsultasikan dengan dokter. Namanya dokter konsultan. Nah, salah satunya itu. Dan yang terakhir itu adalah untuk verifikasi berkas. Ketika rumah sakit itu nagih ke kita, nagih biaya santunan, diverifikasi oleh dokter. Seperti itu. Jadi dokter selain memeriksa juga ngecek bagian administratifnya juga ya Pak? Iya, seperti itu. Jadi inilah ruangannya, ruang dokter. Oke, sayang banget ya Pak, dokternya lagi nggak ada. Lagi gitu. nggak ada, iya. Seminggu sekali soalnya. Iya. Kita next ke selanjutnya di mana nih Pak? Boleh? Selanjutnya, oke. Nah, kalau ini ruangan apa ya? Ruangannya kasir nih. Iya. Namanya ini ruang berarti kasir. kalau misalnya kita konsul dengan dokter itu ada bagian kasirnya juga atau gimana? Sebetulnya sekarang sudah nggak ada lagi klaiman yang datang ya. Semenjak adanya surat jaminan, dijaminkan kepada rumah sakit, dan kita melakukan penyerahan santunan itu lewat transfer. Nah, begitupun kalau dia datang untuk rembes ya, klaim sendiri pribadi karena mungkin kecelakaannya terlambat lapor gitu kan, pada saat masuk rumah sakit ya terpaksa biaya sendiri dulu. Setelah sembuh datang ke sini, nah itu pun untuk penyerahan santunannya itu ditransfer gitu. Kalau dulu memang masih tunai, masih ada tanda tangan, nah, lewat ruangan inilah gitu, lewat ruangan ini untuk penyerahan santunan. Oke, kita next ke mana lagi nih Pak? Boleh. Ini ruangan apa nih Pak? Ini ya yang jelas ruangan pegawai ya. Iya. Pegawai di mana di dalamnya ada bagian keuangan, terus ada juga bagian pelayanan juga di dalam, ada untuk administrasinya. Terus yang satunya itu ada namanya yang mengelola pembukuan SWDKLLJ itu. Oh gitu. Yang penerimaan dari Samsat, dan ada juga bagian administrasi yang penerimaan dari angkutan umum. Nah, seperti itu. Berarti itu nanti hanya staf di dalam yang akan mengurusi semua administrasi itu ya Pak? Di dalamnya ada staf, ada kasubag, di dalamnya ada kabak, kepala bagian ya saya. Ada di sini, di ruangan ini, gabung dengan teman-teman. Baik Pak, baik Pak. Iya. Oke, kita ada ruangan apa lagi nih Pak di lobi? Kita ke atas saja. Oke, boleh Pak. Ya, oke. Tiga lantai ya Pak? 3 lantai, cuma di atas arsip. Oh gitu. Sekarang kita udah di lantai 2 nih Pak. Iya. Kira-kira di lantai 2 nih ada apa aja nih Pak? Di lantai 2 ini, ya karena di sini kita lihat ke sana ya. Iya. Jadi sebelah sana ini bagian sekretariat. Oke. Di mana bagian sekretariat ini mengelola persuratan. Ya, baik itu surat masuk maupun surat keluar. Oke, terus untuk selanjutnya ke sebelah sini dulu. Oke. Administrasi. Oke. Ya, di mana administrasi membawahi bagian keuangan, human capital dan umum. Oke. Dan di bawahnya ada namanya TJSL lah. Sini ruang rapat. Disinilah biasanya kami diskusi, analisa, evaluasi untuk ya perbaikan-perbaikan ke depan seperti itu. Terus yang di belakangnya itu di sana, mohon maaf, di depan ya. Iya. Ini adalah ruang aula untuk kegiatan-kegiatan, baik itu internal maupun dengan eksternal. Oke, sekarang kita ada di ruang aula. Oke, ruang aula. Ruang aula ini apa bedanya dengan ruang rapat tadi, Pak? Baik, kalau ruang rapat itu sebetulnya posisinya
kurang lebih sama seperti ini ya. Cuman di sana itu kapasitasnya lebih kecil. Jadi kalau rapat internal yang terbatas orangnya dilakukan di sana. Tapi kalau di sini sebetulnya aula tidak hanya rapat ya. Tapi kalaupun rapat atau pertemuan dengan yang lebih banyak orangnya, misalkan rapat dengan eksternal, dengan apa namanya mitra kita, dilakukan di sini. Seperti itu. Dan saya tadi juga ngelihat ada alat musik juga nih Pak di sini. Berarti ini tidak hanya untuk ruang pertemuan tapi juga ruang acara juga Pak? Iya, aula itu kan ruang serbaguna ya. Ruang serbaguna ya artinya ya mau dibuat apapun silahkan. Asal yang positif seperti itu lah ya. Nah. Oke, selanjutnya, nah ini ruang pimpinan kami, kepala cabang, itu membawahi Jasara Harja Sesumbar. Mari kita masuk. Ada dari Nagari TV, Kak. Iya, kami dari Nagari TV nih Pak, mau lihat-lihat di Jasara Harja ini ada apa aja gitu Pak. Oke, baik Pak. Oke Pak, jadi tadi juga udah cerita-cerita sama Pak Hendra gitu kan Pak. Mulai dari Jasara Harja itu terbentuk, ternyata Jasara Harja ini sudah lama gitu kan Pak, sekitaran 60 tahunan. Sekarang udah berdiri sampai saat ini. Mungkin dari Bapak sendiri sebagai kepala cabang di Sumatera Barat, ada pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat mengenai kondisi saat ini atau gimana gitu Pak? Tadi sudah dijelaskan ya tugas pokok Jasara Harja. Jasara Harja perusahaan pemerintah yang ditugaskan untuk mengelola dana kecelakaan angkutan penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas jalan. Tentunya kaitan dengan masyarakat, ya baik masyarakat pemilik operator kendaraan angkutan umum dan masyarakat pemilik kendaraan pribadi ya. Ya pesan saya kepada para pemilik operator kendaraan umum, kami mohon ya tetap membayarkan iuran wajib yang telah dibayarkan oleh para penumpang melalui para operator, di mana jika terjadi kecelakaan tunggal angkutan umum, maka para penumpang terlindungi dan berhak mendapatkan santunan dari Jasara Harja. Kemudian juga kepada para pemilik kendaraan pribadi, kami himbau agar membayarkan pajak kendaraan bermotor tepat waktu di kantor bersama Samsat, karena dana tersebut akan dikelola oleh Jasara Harja untuk memberikan santunan bagi korban kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan tersebut. Demikian himbauan saya kepada masyarakat. Oke Pak, terima kasih banyak Bapak sudah mengizinkan kami untuk lihat-lihat di kantor Jasara Harja ini. Semoga nanti kita bisa main-main lagi nih ke sini dengan cerita-cerita yang lain juga kayak gitu. Kami mohon izin ya Pak untuk jalan-jalan lagi di silakan. kantor gitu. Jadi untuk yang selanjutnya adalah ini. Ini namanya ruang breakout ya, ruang breakout, di mana ruangan ini tempat ngumpulnya anak-anak milenial. Jadi kalau ada kegiatan, ada apa atau ada diklat gitu ya, biasanya di sini. Nah, kebetulan di sini ada yang diklat juga nih. Nah, ini ada yang diklat. Jadi ya nggak apa-apa lah diganggu sebentar ya. Tapi nggak ganggu sih. Stafnya diizinkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu ya Pak? Iya. Jadi kalau ada pelatihan, sekarang kan masih pandemi ya. Jadi setiap pelatihan biasanya melalui online. Nah, kadang ruangan ini dipakai untuk itu. Gitu. Kalau misalnya sedang tidak ada pelatihan gitu Pak, atau sebelum pandemi kan berarti kalau ada pelatihan biasanya ada tempat khususnya pelatihan, di iya, lokasi dan betul. segala macam gitu kan Pak. Berarti ruangan ini digunakan untuk apa Pak? Digunakan untuk milenial juga. Contoh misalkan mau Agustusan nih, acaranya gimana? Lombanya apa aja?
hadiahnya apa aja. Di sini biasanya tempat gitu. berkumpul, apa namanya ya, untuk ngatur apa lah, ya momen-momen lah, mempersiapkan acara. Oke. Iya. Berarti stafnya tidak hanya bekerja ya Pak ya? Ya. Kita ada kegiatan-kegiatan lain juga gitu. Iya, ya memang kalau namanya staf pegawai kita tidak hanya bekerja ya, artinya kita juga dituntut untuk kreatif, inovatif, seperti itu. Jadi tidak melulu kerja gitu ya. Seperti itu. Oke, viewers, itu tadi room tour yang udah kita lakukan bersama Pak Hendra. Terima kasih banyak Bapak sudah mau menemani saya untuk room tour di sini, dan bagi viewers yang memiliki urusan nantinya di Jasara Harja, semoga program ini dapat membantu viewers sekalian dalam memahami lagi instansi-instansi yang ada di Sumatera Barat. Kita ketemu lagi di next episode di Cek Resi selanjutnya. Selamat datang, silahkan duduk. Gimana sih Mbak proses untuk pengajuan santunan Jasara Harja? Untuk proses pengajuan santunan Jasara Harja, kita ada dua cara. Yang pertama itu melapor dulu ke kepolisian, dan yang kedua Jasara Harja yang akan bekerja. Untuk pengajuan santunan Jasara Harja, kita ada beberapa cara untuk berkas-berkas yang harus dilengkapi. Yang pertama itu buku rekening. Nah, yang kedua itu formulir pengajuan. Formulir pengajuan itu contohnya seperti ini. Nah, ini contoh untuk formulir pengajuan santunan Jasara Harja. Dan yang kedua itu ada laporan polisi. Laporan polisi kita juga punya, kita dapat dari Laka Lantas setempat. Nah, seperti ini untuk laporan polisinya. Nah, seperti ini laporan polisi, dan harus dilengkapi untuk beberapa persyaratan lagi seperti kwitansi. Ada beberapa kwitansi yang dibayar untuk rumah sakit setempat. Nah, seperti ini juga kwitansi yang dibayar untuk rumah sakit setempat. Nah, ini seperti kwitansi rumah sakit M. Jamil ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya, itu tadi viewers review kita di instansi Jasara Harja, khususnya di cabang Sumatera Barat. So, jangan lupa ikutin terus episode-episode selanjutnya di Cek Resi Nagari TV, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di bawah ini.